Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang stochastic programming pada mata kuliah teknik optimasi. Nah, stochastic programming ini berkaitan dengan situasi di mana beberapa atau semua parameter dari permasalahan ini adalah peubah acak. Nah, ide dasar dari stochastic programming ini adalah merubah masalah yang probabilistik menjadi situasi deterministik yang ekivalen. Nah, stochastic programming ini berkaitan dengan change constraint programming yang didefinisikan sebagai maksimum Z sama dengan sigma CJXJ dengan J-nya mulai dari 1 sampai N. Jadi N ini adalah banyaknya variabel. Kendalanya itu adalah peluang sigma AIJXJ kurang dari sama dengan BI dengan J-nya 1 sampai N ini lebih dari sama dengan 1 minus alfa I. I-nya ini nanti berjalan mulai dari 1 sampai dengan M. Jadi nanti M-nya itu adalah banyaknya kendala, sehingga nanti persamaan ini akan sebanyak M. Kemudian XJ-nya ini lebih dari 0 untuk semua J. Nah, diasumsikan bahwa semua AIJ dan BI adalah peubah acak. Jadi yang peubah acak itu adalah koefisiennya ini ya, koefisien AIJ dan BI, bukan X-nya. Dan ini nanti ada 3 kasus yang akan dipertimbangkan. Yang pertama, tadi kan ada dua jenis koefisien atau dua jenis parameter yang merupakan peubah acak, yaitu AIJ dan BI. Nah, ini kita bedakan menjadi 3 kasus. Kasus yang pertama itu hanya A-nya saja yang acak untuk semua I dan J. Kasus kedua hanya BI yang acak untuk semua I, dan yang ketiga ini AIJ dan BI keduanya acak untuk semua I dan J. Nah, pada ketiga kasus tersebut ini diasumsikan bahwa parameter jadi AIJ dan BI ini menyebar normal dengan rata-rata dan ragam yang diketahui. Ini kita bahas dulu kasus yang pertama, yaitu setiap AIJ ini menyebar normal dengan rata-rata nilai harapan AIJ dan ragam var IJ, kemudian covariance AIJ dan AI aksen J aksen. Sehingga kendala ke I ini adalah dengan kendala ke I-nya itu adalah peluang sigma AIJXJ kurang dari sama dengan BI. Ini J-nya dari 1 sampai N, ini kurang dari sama dengan BI. Nah, peluang ini lebih dari sama dengan 1 minus alfa I. Nah, dari sini kita tentukan HI. HI itu adalah sigma AIJXJ untuk J-nya dari 1 sampai N. Nah, karena AIJ ini menyebar normal, maka HI, jadi AIJ-nya menyebar normal dengan rata-rata nilai harapan AIJ dan ragamnya adalah var IJ, kemudian covariance, ini kan banyak ya AIJ-nya dari 1 sampai N. Covariance dari AIJ, AI aksen J aksen, nanti mungkin I-nya sama, tapi J-nya beda. Seperti ini kan nanti pada kendala ke 1, I-nya 1, tapi J-nya ada sebanyak 1 sampai N. Jadi nanti untuk kendala pertama itu ada A11, A12, A13 sampai A1N. Sehingga nanti ada covariance antara AIJ dengan AIJ aksen. Nah, karena AIJ-nya ini menyebar normal, maka HI tentu saja juga menyebar normalnya. Jadi di sini X-nya ini
eh, bukan atau tidak bukan peubah acak, tapi yang merupakan peubah acak adalah AIJ. Oke, sehingga AIJ, karena AIJ menyebar normal, maka HI ini juga akan menyebar normal dengan dengan rata-rata atau nilai harapannya adalah nilai harapan HI adalah sigma J 1 sampai N nilai harapan dari AIJ kali XJ. Nah, nanti XJ-nya ini semacam konstanta ya, seperti konstanta. Yang yang peubah acak adalah AIJ. Kemudian ragam dari HI itu adalah X transpose kali DI kali X. Dengan X-nya adalah, nah D-nya X-nya ini kan jadi konstanta ya. X1, X2 sampai Xn. Transpose, kemudian D-nya adalah matriks kovarian ke I. Jadi matriks kovarian pada kendala ke I ya, makanya di sini AI semua, var AI1 sampai ini var AIN. Jadi ini untuk kendala pertama. Kemudian kovariansnya ini nanti mulai dari kovarian I1 dengan kovarian AI1 dengan kovarian AI2. Kemudian kovarian AI1 dengan AI3 sampai yang terakhir adalah kovarian dari AI1 sampai AIN. Nah, ini nanti sifatnya simetri ya. Simetri untuk elemen yang di atas diagonal utama dengan yang di bawah diagonal utama. Sehingga peluang HI kurang dari sama dengan BI itu sama dengan peluang dari, nah ini kita bakukan, peluang dari HI dikurangi nilai harapan HI dibagi akar var dari HI. Ini kurang dari sama dengan BI minus nilai harapan HI dibagi akar var dari HI. Ini lebih dari sama dengan 1 minus alfa I. Nah, HI minus nilai harapan HI dibagi akar var HI ini adalah normal baku dengan rata-rata 0 dan ragam 1 ya. Sehingga peluang HI kurang dari BI itu sama dengan peluang Z ya, yang ini jadi Z kurang dari BI minus nilai harapan HI dibagi akar var HI, atau sama dengan kita mencari sebaran kumulatif, sebaran kumulatif dari BI minus nilai harapan HI per akar var HI. Nah, ini F-nya adalah kumulatif distribution function dari sebaran normal baku. Nah, misalkan K alfa I ini adalah nilai normal baku, sedemikian hingga F K alfa I sama dengan 1 minus alfa I ya, maka pernyataan peluang HI kurang dari BI lebih dari 1 minus alfa I ini terjadi jika dan hanya jika BI minus nilai harapan HI dibagi akar var HI ini harus lebih dari sama dengan K alfa I. Nah, hal ini nanti akan menghasilkan kendala nonlinear yang deterministik karena sudah diganti dengan angka-angka. Kemudian nah dari sini nanti nilai harapan sigma dari nilai harapan AIJ XJ ditambah K alfa kali akar X transpose DI
X ini kurang dari sama dengan BI. Nah, untuk kasus khusus di mana sebaran normal adalah bebas, maka covariance dari AIJ, AI, aksen J, aksen itu adalah 0. Sehingga kendala terakhir itu akan menjadi jadi kalau ini covariance-nya 0, maka persamaan ini menjadi sigma nilai harapan AIJ XJ ditambah K alfa I kali akar sigma var AIJ XJ kuadrat ini kurang dari BI. Nah, kendala ini kemudian dapat dijadikan bentuk pemrograman terpisah atau variable programming dengan menggunakan substitusi YI itu sama dengan akar sigma var AIJ XJ kuadrat untuk semua I. Sehingga kendala yang aslinya akhirnya menjadi ini. Sigma nilai harapan AIJ XJ J-nya 1 sampai N ditambah dengan K alfa I kali YI ini kurang dari sama dengan BI. Kemudian sigma var AIJ XJ untuk J1 sampai N dikurangi YJ kuadrat ini sama dengan 0. Oke, kemudian kasus yang kedua. Pada kasus yang kedua ini hanya BI yang menyebar normal dengan rata-rata nilai harapan BI dan ragam var BI. Nah, analisis yang dilakukan sama dengan pada kasus yang pertama tadi ya. Jadi peluang BI lebih dari sama dengan sigma alpha JXJ ini lebih dari alpha I. Seperti pada kasus 1, maka ini kita bakukan BI dikurangi nilai harapan BI dibagi akar var BI lebih dari sigma AIJ XJ dikurangi nilai harapan BI untuk J-nya 1 sampai N dibagi dengan akar var BI lebih dari alfa. Jadi ini sebenarnya kalau kendalanya itu kan sigma AIJ XJ kurang dari BI gitu kan ya. Peluang sigma AIJ XJ kurang dari BI ini sama dengan atau lebih dari alfa I. Jadi nanti tinggal dibalik saja, BI-nya taruh di depan. Nah, ini nanti akhirnya menjadi sebaran normal baku. Nah, ini dapat terjadi apabila atau jika dan hanya jika sigma AIJ XJ dikurangi nilai harapan BI ini dibagi var BI ini kurang dari sama dengan K alfa I. Sehingga stokastik constraint-nya menjadi deterministik linear constraint, yaitu sigma AIJ XJ J1 sampai dengan N ini kurang dari nilai harapan BI ya, yang ini kita atur menjadi ini dikalikan ke kanan dulu ya, menjadi K alfa I akar var BI, kemudian nilai harapan BI nya dibawa ke kanan, sehingga kendalanya menjadi sigma alfa IJ XJ kurang dari nilai harapan BI ditambah K alfa I akar var BI. Nah, ini tadi AIJ nya tidak stokastik ya, ini deterministik. Ini pada kasus 2 itu yang stokastik adalah BI-nya, bukan AI-nya, bukan AIJ-nya. Jadi ini sudah menjadi deterministik linear.
Nah, berikutnya adalah kasus yang ketiga. Pada kasus ketiga ini AIJ dan BI ini adalah peubah acak normal. Kendalanya yaitu sigma AIJ XJ dengan J1 sampai N ini kurang dari BI. Ini dapat ditulis sebagai ini dibawa ke kiri semua karena AIJ dan BI-nya sama-sama menyebar normal atau sama-sama peubah acaknya. Sehingga karena alfa IJ dan BI adalah normal, maka sigma AIJ XJ dengan J-nya 1 sampai N dikurangi BI juga normal. Hal ini juga menunjukkan bahwa change constraint berubah ke situasi dalam kasus 1 dan diperlakukan dengan cara yang sama. Oke, contoh. Pertimbangkan change constraint problem berikut. Kita mau memaksimumkan Z sama dengan 5x1 ditambah 6x2 ditambah 3x3. Dengan kendalanya adalah peluang A11x1 ditambah A12x2 ditambah A13x3 kurang dari sama dengan 8. Ini lebih dari 0,95. Kemudian kendala kedua adalah peluang 5x1 ditambah x2 ditambah 6x3 ini kurang dari B2 lebih dari 0,10. X1, X2, X3 lebih dari sama dengan 0. Nah, ini kita asumsikan bahwa AIJ adalah peubah acak yang bebas dan menyebar normal dengan rata-rata dan ragamnya adalah ini nilai harapan A11-nya adalah 1, nilai harapan A12 adalah 3, dan nilai harapan A113 ada nilai harapan A13 ya. Ini adalah 9. Kemudian ragam A1125, ragam A1216 dan ragam A13 adalah 4. Kemudian parameter B2 ini jadi kendala 1 itu yang yang stokastik itu adalah A, AIJ, dan yang pada kendala kedua yang stokastik adalah B. Nah, parameter B2 ini menyebar normal dengan rata-rata 7 dan ragam 9. Nah, dari tabel normal baku ini diperoleh K alfa 1 atau K 0,05 adalah 1,645 dan K alfa 2 adalah K 0,10 itu adalah 1,285. Nah, kedua kendala ini dirubah menjadi deterministik. Ini kendala yang pertama tadi menjadi X1 ditambah 3X2. Kita langsung pakai rumus yang sudah kita peroleh tadi ya. X1 ditambah 3X2 tambah 9X3 ditambah 1,645 akar 25X1 kuadrat ditambah 16X2 kuadrat tambah 4X pangkat 3 kuadrat X3 kuadrat kurang dari sama dengan 8. Kemudian yang kendala kedua ini menjadi 5x1 ditambah x2 ditambah 6x3 kurang dari sama dengan 7 ditambah 1,285 kali 3 atau sama dengan 10,855. Kita misalkan Y kuadratnya adalah 25x1 kuadrat tambah 16x2 kuadrat tambah 4x3 kuadrat, sehingga permasalahannya menjadi maksimum Z sama dengan 5x1 ditambah 6x2 ditambah 3x3, ini fungsi tujuannya. Nah, fungsi kendalanya itu berubah menjadi ini 3, ini kendala yang pertama tadi menjadi X1 ditambah 3X2 tambah 9X3 tambah 1,645Y kurang dari sama dengan 8. Kemudian 25X1 kuadrat ditambah 16
X2 kuadrat tambah 4X3 kuadrat minus Y kuadrat ini sama dengan 0. Kemudian ada yang ini 5X1 ditambah X2 kuadrat tambah 6X3 kurang dari sama dengan 10,855. Di sini X1, X2 dan X3 nya lebih dari 0. Jadi yang tadinya adalah deterministik ya menjadi stokastik. Nah, nanti Y kuadratnya ini adalah ini 25X1 kuadrat ditambah 16X2 kuadrat plus 4X3 kuadrat. Sehingga kalau Y-nya ya berarti akar dari ini ya. Nah, ini bisa diselesaikan menggunakan separable programming. Jadi dengan pendekatan bisa. Karena ini kan bisa dipisah-pisah berdasarkan X-nya ya. Nggak ada yang X1, X2 gitu ya. Nggak ada yang perkalian dari X1 dan X2. Sehingga ini nanti bisa diselesaikan dengan menggunakan separable programming. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan untuk materi stochastic programming. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.